yang membedakan minimalis dengan desain tipe IKEA itu apa sebenarnya garis benang merah yang membedakan dua desain itu? Detailnya Pak yang akan membedakan. Jadi Market Surabaya dan Jakarta apakah berbeda dari segi tema desain? oh beda banget Pak, beda Oke. banget. Kalau Tadi balik lagi soal spesialisasi, ada yang mendesain dengan maksimal karena spesialisasi ya desain interiornya, terus kontraktor yang nge-build juga ekspertisnya di situ. Pertanyaan saya, kenapa banyak sekali desain interior yang tanda kutip belum matang, sehingga pas direalisasikan, oh nggak bisa speknya nggak ada, oh nggak bisa ini harus banyak adjustment. Itu apa yang menyebabkan dan bagaimana kamu untuk solusinya gitu? Kalau untuk itu memang jam terbang ya Pak ya. Dan biasanya project itu umumnya kalau sepengalaman saya, ketika kita ini mendesain sesuatu, itu nggak semuanya itu bisa direalisasikan sama persis. Karena adjustment itu pasti akan terjadi ketika kita nanti berhubungan langsung dengan lapangan. Ketika kita sudah survei lapangan, kita melihat kondisinya, itu biasanya adjustment pasti akan terjadi sih. Itu yang biasa sih terjadi di lapangan kalau menurut saya. Jadi ya belajar untuk ikut serta di dalam proyek-proyek, terjun ke lapangan. Makanya sekarang di pendidikan ini kita juga dimasukkan ya untuk magang di lebih awal supaya mereka itu terjun ke proyek real yang di tempat magang masing-masing untuk bisa tahu hal-hal teknis yang perlu mereka pelajari begitu, sehingga nanti waktu kerja itu pasti akan diminimalisasi sudah automatically begitu. Oke, berarti kita harus expect akan ada adjustment pada saat pelaksanaan ya, karena mungkin generasi yang dulu-dulu kan berpendapat ini gimana sih anak-anak zaman sekarang kok seperti ini gitu kan ya. Betul. Tapi mungkin karena tuntutan zaman dan tuntutan kompetisi membuat kita harus semakin spesial, saya pikir, sehingga adjustment ini akan terjadi mau nggak mau ke depannya. Dan pelaku industri harus siap, gitu ya Bu ya? Benar, kita harus selalu siap dengan adjustment sih. Contohnya seperti kita sekarang, kita bekerja, tiba-tiba saja semua digital, begitu ya. Kalau dulu kan enggak ya, manual, paperwork-nya juga banyak. Kalau sekarang semuanya digital. Nah, kita ya harus be ready ya untuk melakukan adjustment. Bahkan sampai kita meeting dengan klien pun sekarang sudah tidak tatap muka lagi, lewat Zoom. Iya. Atau dan workable juga ya. Saya pikir kan bakal chaos nih, tapi ternyata somehow bisa aja gitu. Iya, survive. Kita akhirnya bisa survive. Oke. Nah, sekarang saya mau masuk ke topik mengenai desain sendiri, Bu. Saya mau sedikit nanya juga tentang shifting trend desain ya. Mungkin kalau kita berbicara mundur jauh banget dari zamannya Roma, zamannya industrialisasi, revolusi industri dan lain sebagainya, itu kan shiftnya berubah terus. Kedepannya gimana, Bu? Apakah ini akan terjadi terus perubahan desain dari masa ke masa, atau maksudnya gini, saya misalnya sebagai interior designer, saya kan harus membedakan diri saya dibandingkan dengan kompetitor. Nah, ketika saya milih, oke, saya suka desain model klasik. Tapi sedangkan kita ngelihat interior design ini berkembang dari tahun ke tahun. Dari zaman ke zaman berubah gitu. Nah, apakah bisa seorang desainer ini, kalau kamu hire saya akan membuat desain klasik yang terbaik. Nah, itu apakah nanti akan ketinggalan? Atau seorang desainer harus fleksibel ngikutin dari desain trennya berubah terus gitu. Tapi itu kan nggak akan membuat satu idealisme yang berbeda. Nah, itu pendapatnya gimana? Kalau menurut saya bahwa setiap style itu punya target pasar sendiri-sendiri. Kelihatannya mungkin apakah klasik sudah ditinggalkan? Tidak juga. Sampai hari ini yang suka klasik juga masih ada begitu ya. Ada kelompok manusia begitu ya yang memang favoritnya ke arah klasik. Begitu juga dengan misalnya ada yang tren bisa berubah-ubah terus. Kalau menurut saya tiap tahun itu akan berubah-ubah terus.
orang pasang tren ini. Tetapi menurut saya kalau seorang desainer itu sudah punya ciri khas sendiri, dia akan punya market sendiri begitu. Dia sudah bisa bidik pasarnya itu spesifik. Kalau memang dia sukanya misalnya ya desain yang kolonial misalnya ya dia akan punya pasar di sana. Dan kliennya juga pasti adalah orang-orang yang memang suka ke arah desain interior yang kolonial begitu. Atau misalnya yang modern juga begitu. Jadi menurut saya kalau seorang desainer harus punya ciri khasnya. Dia ciri khasnya di mana ya dia bisa maju di sana. Sehingga kalau orang misalnya mau cari seorang desainer khusus misalnya industrial design, ya carilah mungkin si A, si B, si C begitu. Itu sudah akan terbentuk marketnya sendiri begitu, Pak. Dan itu sudah dimulai dari dini atau awalnya udah ikut aja sembarang tren dulu deh, nanti sambil dapat income baru kita idealis pilih ke sini. Kalau saran Ibu gimana buat teman-teman yang baru mulai di industri ini? Biasanya saya sarankan tuh sejak dari mahasiswa mereka itu belajar mencari jati dirinya dulu. Jadi kamu suka desainnya seperti apa? Ciri khasmu seperti apa. Jadi ketika nanti kamu merancang, orang itu akan bisa melihat, ciri khasnya anak ini seperti ini, orang ini seperti ini. Nah, nanti itu yang akan membentuk dia ketika mau menentukan, saya akan bergerak di bidang style yang seperti ini, supaya pada saat nanti orang tahu, ya sudah tahu kalau dia ke sini berarti dia memang mau merancang misalnya khusus klasik misalnya seperti itu. Dia tidak akan minta minimalis atau industrial atau yang lain begitu. Jadi sudah terbentuk itu pasnya. Seperti fashion sebetulnya sih. Kalau menurut saya sekarang interiornya sudah seperti fashion. Kan fashion itu punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Ada orang tertentu kenapa kok suka misalnya desainer fashion khusus si A misalnya seperti itu. Ya karena itu sudah merupakan stylenya dia sebetulnya. Stylenya dia. Jadi dia akan pilih ya desainer yang sesuai dengan stylenya dia yang cocok gitu. Berarti itu seperti personal branding dari seorang desainer itu nanti akan terlihat dari karya yang dipilihnya itu ya Bu ya? Betul sekali. Akan kelihatan biasanya. Cara desainnya, pemilihannya warna, pemilihan bentuknya, itu akan terlihat sekali sih. Nah, kalau Ibu sendiri mendefinisikan Ibu sebagai ciri khas yang seperti apa kalau di industri interior? Saya lebih banyak mendesain yang ke arah American Classic, Pak. Kenapa? Ya, lebih banyak. Karena begini, ada banyak orang itu senang klasik, tetapi tidak senang yang terlalu ribet, tidak suka yang terlalu banyak renik-renik, karena jujur kalau di Indonesia ini debunya cukup banyak ya, jadi pembersihannya, maintenance-nya agak sulit. Jadi untuk mewadahi konsumen yang memang suka klasik, tetapi tidak terlalu klasik dan mudah pembersihannya, biasanya kita akan lebih ambil yang American Classic ini. Dan itu pasarnya juga ada sendiri sih. Menurut saya begitu. Nah, ini menarik nih. Berikutnya saya mau nanya soal desain minimalis. Saya cukup bingung atau saya cukup pada pertanyaan lah terkait dengan desain minimalis. Kalau kita searching di internet, di YouTube, kenapa banyak content creator atau ibaratnya banyak, terutama anak-anak milenial, itu tuh ngarahnya ke mencari hal yang terkait dengan minimalis. Padahal minimalis ini kan trennya kayaknya udah 15 tahun yang lalu, Ibu ya, gitu. Iya, betul. Salah? Apakah ada persepsi yang salah dengan desain minimalis ini? Apa yang membuat populer sampai sekarang? Dan mungkin ada komentar apa gitu, Bu? Kalau menurut saya untuk desain minimalis ini memang masih banyak digemari ya sampai sekarang, karena kan memang basic dari cirinya dari desain minimalis adalah yang pertama form follow function. Jadi kalau nggak berfungsi ya nggak usah diadain gitu kan, lebih hemat, lebih ekonomis, lebih simple gitu kan. Maintenance-nya juga tidak terlalu tinggi dan nggak perlu pembersihan yang khusus. Jadi menurut saya kenapa kok saat ini banyak digemari oleh orang? Karena satu, simpel, Pak. Kedua, ekonomis. Oh gitu yang ya?
tiga, iya pasti kan dia form follow function. Kalau nggak ada fungsinya nggak usah. Jadi kalau dekoratif dan lain-lain juga akan dihilangkan begitu ya, nggak terlalu signifikan begitu ya. Dan ketika kita memilih tidak hanya cuman ekonomis, tidak hanya simple, tetapi mudah juga pembersihannya begitu. Nah, sedangkan kita tahu sekarang orang-orang di Indonesia itu pada pasangan-pasangan semua bekerja ya, jadi pembersihannya simple, maintenance-nya simple, nggak butuh banyak biaya. Jadi kenapa kok masih digemari? Karena alasan itulah. Oh, I see. Nah, mungkin buat teman-teman nih lagi mendesain ya, lagi proses membangun, biasa couple yang suka desain minimalis, ada kesalahpahaman apa nih Bu? Apa jangan-jangan dia sedang di benak customer memikirkan desain tipe B, tapi bilangnya minimalis? Kan ada beberapa case seperti itu ya Bu. Apa ya, betul, salah betul. nih kira-kira nih supaya nggak salah si customer kita? Biasanya kalau saya punya klien ya atau customer yang misalnya mau mengajukan desain, saya akan minta dulu mereka ini kasih gambaran-gambaran yang ada di benak mereka dulu. Karena kan susah ya untuk bisa masuk ke dalam pikiran seseorang dan membaca apa yang dia mau. Itu paling susah. Itu perlu jam terbang kalau menurut saya ya sebagai seorang desainer untuk bisa membaca apa yang klien mau dan bisa mewujudkannya. Jadi biasanya saya akan, Bapak punya ide apa atau Ibu punya ide apa yang ada di pikiran, atau misalnya ada gambar yang bisa merepresentasikan itu, saya harus dikirimin dulu supaya kita punya paham yang sama. Ketika dia sudah kirimkan, kita baru bisa kasih komen. Oh, ini benar modern minimalis atau yang lain begitu ya. Kalau memang modern minimalis ya nanti kita akan follow ke sana. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita nanti akan arahkan sesuai dengan ide yang ada di bayangan mereka itu supaya pemahamannya bisa sepaham begitu. Oh, kebanyakan salahnya di mana Bu? Menyebut minimalis tapi ternyata desainnya biasanya seperti apa? Kadang-kadang bisa ke arah itu apa namanya? Yang tipe-tipe seperti yang IKEA. Oh, itu namanya apa ya? Bukan minimalis berarti itu ya? Bukan. Iya. Bukan. Dan jadi ya. Yang membedakan minimalis dengan desain tipe IKEA itu apa sebenarnya garis benang merah yang membedakan dua desain itu? Detailnya Pak yang akan membedakan. Jadi kalau kita bisa lihat untuk modern minimalis itu pasti akan minim details, minim pattern, begitu ya, minim texture. Jadi beda banget. Kalau dengan yang seperti IKEA itu pasti akan ada pattern, ada tetap tekstur ya, ada detail-detail yang akan sedikit berbeda sih. Ya itu. Jadi kita masih harus lebih jeli. Oke, berarti sebenarnya minimalis itu enggak yang simple belum tentu semuanya minimalis ya. Jadi kita masih nanti lebih kulik lagi, lebih detail minimalis itu bukan. Tapi general overview-nya bagaimana art seorang konsultan itu masuk ke pikiran si customer-nya itu ya berarti ya. Benar banget. Yeah. Nah, saya mau ngomong soal geografis di Surabaya dan di Jakarta. Kita nggak berbicara soal identitas seorang desainer, tapi kita berbicara soal marketnya. Market Surabaya dan Jakarta apakah berbeda dari segi tema desain? Oh, beda banget, Pak. Beda banget. Kalau kalau misalnya sebagai seorang konsultan ya, sudah menerima proyek-proyek dari berbagai kota, itu nanti akan kelihatan, Pak. Tiap kota, tiap pulau, itu punya preferensi yang berbeda-beda. Dari segi warna, dari segi bentuk, dari segi appliances yang mereka pilih itu pasti akan berbeda sih. Itu pengalaman saya. Kalau dari Surabaya dan Jakarta aja pasti beda itu. Apa sih yang membedakan dua kota ini yang garis benang merahnya gitu? Mungkin dari pemahaman dari masyarakatnya ini paling pegang peranan penting ya. Karena kalau Jakarta itu informasinya kan lebih luas ya dibandingkan Surabaya ya.
Jadi dari hal-hal teknologi, informasi, produk-produk yang ada di pasaran itu sedikit berbeda dari Surabaya kalau saya lihat ya. Karena saya pernah pegang beberapa proyek yang di Jakarta juga, mereka akan lebih banyak menggunakan teknologi. Smart home system, ya smart home system, atau gaya hidupnya juga beda loh. Kalau yang di Jakarta misalnya, saya punya beberapa klien, itu mereka misalnya punya hobi untuk koleksi wine. Oh di Surabaya nggak ada, Pak. Jarang sih ke arah sana. Jadi itu juga bisa membedakan. Jadi lifestyle-nya, informasinya, dan materialnya, teknologinya itu nggak berbeda kalau di Jakarta dengan di Surabaya. Beda lagi kalau misalnya kita nanti terjun ke daerah yang lebih kecil lagi, misalnya Malang atau Madura atau mungkin Lombok, itu pasti akan berbeda lagi. Oke. Ada nggak customer yang berpikir aku mau menggunakan interior designer dari Surabaya karena desainnya Surabaya banget gitu. Nah itu apa yang menjadi ciri khas kesurabayaan dari interior design sekarang? Kalau di Surabaya, dia pasti akan banyak terpengaruh dengan gaya kolonial ya. Kalau kita lihat beberapa bangunan-bangunan heritage yang di Surabaya itu memiliki unsur kolonial. Dan saya melihat sih beberapa customer atau klien itu suka memang khusus. Kenapa kok ada yang pilih dari desainer Surabaya misalnya? Ada ciri khas itu yang biasanya bisa muncul begitu. Karena mereka lebih mengerti, paham tentang desain-desain kolonial yang zaman dahulu itu dibawa dan direpresentasikan di desain yang baru begitu. Desain kolonial itu kalau saya nggak salah yang seperti Bon Cafe gitu Bu ya? Yang di Oke. Atau kalau mungkin di Jakarta itu lebih kayak Kota Tua, Museum Fathahillah seperti itu. Betul banget. Iya. Ya. Ya, agak berbeda ya dengan kita di sini. Mungkin kita lebih modern, apa future tech begitu kalau di Jakarta. Yes, betul. Kalau Surabaya masih ada sedikit unsur budayanya yang ke arah heritage seperti itu. Iya, sedangkan luar kota Jawa itu beda lagi total atau gimana? Beda lagi Pak. Kalau kita misalnya, saya kan karena banyak berkecimpung juga di dunia industri dan kerjasama dengan para perusahaan-perusahaan gitu ya, dengan material. Itu saya melihat bahwa tiap kota itu punya preferensi beda-beda. Mungkin Bapak kalau misalnya ada waktu nanti, mungkin kita bisa diskusi dengan misalnya perusahaan cat misalnya ya, ini perusahaan cat misalnya. Warna yang dipilih, preferensi warna di kota Surabaya, Jawa Timur, mungkin Malang, atau Bali, atau Lombok, atau pulau-pulau yang lain. Itu warna yang paling laris satu kota itu akan beda dengan kota-kota yang lain, Pak. Oh gitu ya? Hanya warna. Itu preferensi, Pak. Betul. Itu dari satu warna loh ya, belum ke arah detail yang lain ya, bentuk, bahan, itu ada preferensinya. Karena budaya kota itu yang membentuk atau budaya warga setempat juga ya, yang membentuk preferensi itu sih. Nah, saya mau tanya terkait dengan industri kaca dan warna nih, karena kan kita di Himalaya salah satu keunggulannya adalah back painted glass yang bisa warna custom. Cuman saya mau nanya bukan itu, karena back painted glass ini kan kebanyakan untuk pelapis dinding ya Bu ya, untuk wall covering. Yes. Nah, saya mau tanya, karena saya sering dapat pertanyaan dari customer juga, seberapa pentingkah kaca transparan memiliki warna yang bisa di-custom? Menurut saya cukup penting ya, karena sekarang kaca ini untuk interior banyak sekali digunakan, tidak hanya untuk jendela atau pintu begitu ya, tetapi untuk pembatas ruang, untuk wall panel ya, kita banyak sekarang menggunakan kaca karena mudah pembersihannya ya, terus tidak mudah rusak begitu ya. Menurut saya lebih oke lah dibandingkan dengan misalnya material-material lain, ketika dibersihkan lama-lama warnanya bisa pudar. Ya, begitu. Iya, jadi tapi apakah kadang-kadang saya juga berpikir kalau kaca kan first impression orang harusnya bening ya.
Tapi ketika dikasih color seperti itu, apakah nggak itu menyalahkan kodrat sehingga lebih kayak kerja counterproduktif gitu kalau kita membuat kaca yang bisa di custom warnanya? Enggak sih kalau menurut saya sih, karena sekarang ini teknologi keren-keren ya sekarang ya. Terakhir ini pun saya di beberapa project itu malah sekarang dengan teknologi yang ada ya Pak ya. Kaca kan bisa di printing sekarang. Jadi pattern yang kita mau di atas kaca ya kita akan pakai. Menurut saya itu akan jauh lebih kuat dibandingkan kita misalnya pakai wallpaper. Ya, sama-sama printingnya misalnya yang di wallpaper dengan yang di kaca. Saya prefer yang kaca karena kalau kaca akan jauh lebih kuat, dia tahan terhadap air. Tapi kalau misalnya wallpaper kan dia akan langsung rusak, kan begitu. Atau bisa juga kena rayap, begitu kan. Nah itu preferensinya menurut saya kenapa dipilih kaca karena anti rayap, yang pasti nggak mungkin dimakan rayap. Yang kedua juga mudah pembersihannya, nggak bakal rusak kena air begitu ya. Jadi mungkin orang akan lebih pilih itu begitu. Oh, kelihatannya kayaknya industrinya makan meledak Ibu ya kalau melihat seperti ini. Iya, betul banget, dan sekarang semua bisa customize, Pak, dan simple dan harganya terjangkau loh kalau menurut saya. Kalau sekarang loh ya dengan teknologi yang cukup berkembang, bisa di printing dan setelah di printing di template, menurut saya masih oke lah. Begitu ya. Hasilnya akan jauh lebih kuat dibandingkan yang lain. Oke. Nah, mungkin saya juga mau nanya ke Ibu, untuk calon mahasiswa interior ke depannya, mungkin yang masih sekolah di SMA, yang mau ngambil jurusan interior, kira-kira tips dari Ibu Mariana dan Universitas Kristen Petra apa yang bisa meyakinkan atau bisa menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman yang SMA untuk masuk ke industri interior? Ya, kalau kita lihat perkembangan proyek-proyek pembangunan, khususnya bangunan-bangunan tinggi sekarang ini kan lagi marak ya, apalagi di kota-kota yang lain. Dan ke depannya ini ibu kota kita juga akan pindah kan ya. Dan saya yakin kalau ibu kota kita juga pindah, itu pembangunan pasti akan banyak terjadi dan besar-besaran. Dan semua itu pasti membutuhkan desainer interior. Jadi itu menurut saya prospeknya cukup bagus. Bahkan saya beberapa kali ketika kalau kita kunjungan ke SMA begitu ya, untuk informasi studi, mereka akan tanya, prospeknya bagus nggak sih Bu? Nah, coba dipikirin sendiri. Kalau kita lihat sekarang proyek-proyek apartemen aja sudah berapa yang bertumbuh ya, dan itu semua masih dalam tahap pembangunan, dan ketika itu sudah selesai dibangun semua, yang pasti mereka akan butuh desainer interior dan kontraktor interior untuk ngisi semua unit yang ada di dalamnya, begitu. Jadi sebegitu besarnya sih. Jadi buat parents yang nonton juga bisa memberikan inspirasi ya, bahwa ini adalah jurusan yang patut dipertimbangkan untuk kedepannya gitu Bu ya. Boleh, benar sekali. Kelebihan Universitas Petra di Surabaya untuk interior desainnya apa? Mungkin bisa di-share juga. Fokus untuk desain interior yang ada di Universitas Kristen Petra ini, kita arah pembelajarannya ke arah yang pertama adalah lokal konten, Pak. Jadi lokal konten ini pasti tetap kita pertahankan menjadi jati diri ya sebagai seorang desainer interior. Jadi kita ajarin juga budaya-budaya setempat begitu ya untuk lokal kontennya. Lalu yang kedua adalah sustainable. Jadi kita juga ajarkan ke mahasiswa bahwa di dalam merancang interior kita harus memikirkan aspek keberlanjutannya begitu ya, supaya untuk kedepannya sourcing yang ada misalnya material itu tidak habis ya, kita habiskan sendiri begitu, tetapi bisa sustainable. Lebih ke energi maksudnya ya? Lebih ya, recycle, reduce. Jadi kita pakai itu barang bisa di-recycle, bisa bagaimana memanfaatkan secara efektif gitu ya. Jadi 3R yang kita pakai untuk sustainable itu kita terapkan juga dan ajarkan. Dan yang ketiga adalah based on creative planner dan teknologi, Pak.
Jadi kita akan membentuk interior designer yang tidak cuman pandai mendesain, tetapi bisa menjadi seorang kreatif entrepreneur dan memperhatikan lingkungan juga begitu ya, dan menguasai teknologi, begitu. Dan menguasai teknologi. Siap. Oke, ini pertanyaan saya udah habis nih. Sekali lagi thank you waktunya. Nanti sama-sama. Saya akan save. Nanti akan kita upload di YouTube kita. Kalau nggak keberatan, nanti kita juga akan mengisi kelasnya lagi ya Bu untuk semester ini 2 kali lagi Bu ya di kelas Sains dasar kaca. Sains material. Betul. Ya, sains material. Ya, nanti kita akan ada reportingnya di Instagram kita. Jadi teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe di channel Himalaya Badi. Juga follow Himalaya Badi di Instagram dan follow akunnya Universitas Kristen Petra dan juga Fakultas Interiornya Bu ya. Di mana? Interior Design UK Petra. Interior Design UK Petra. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya, udah hampir sejam. Nanti kita jumpa di kesempatan lain. Oke Bu, Terima kasih Pak Wilson.